Kehidupan masyarakat di sini rata-rata berprofesi sebagai buruh atau petani kentang. Kehidupan masyarakat di sini rata-rata berprofesi sebagai buruh atau petani kentang. Sekarang aku mau ikut Sakdiah yang juga jadi buruh kentang. Perjalanan ke ladang lumayan berat, menanjak dan jalannya sempit karena ladangnya ada di atas bukit. Nah, sampai juga di ladang kentangnya. Sadia, kita bawa cangkul buat apa? Buat matun. Matun itu apa? Tanah di ke atasin ke kentang Tanah ini ya, dikeatasin kentang Iya. supaya nggak roboh. oh jadi kita caranya gimana? Nanti aku ajarin Ya udah yuk. Oh itu yang namanya matun ya Sadia? Iya. Ini yang namanya matun. Sekarang aku mau ngebantuin Sadia nyangkul. Ini pengalaman pertama aku sebenarnya. Jadi sekarang mau bantuin Sadia buat nyangkul kentang dulu. Wah, baru kali ini nih kerja di ladang pakai cangkul. Semoga aku bisa bantu Sakdiah. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam kentang di kebun kita. Kenapa tanah di sini subur? Soalnya nih lihat. Nih, ini ada cacing. Lihat. Lucu kan? Tanahnya gembur, jadi nggak terlalu susah buat dicangkul. Tapi karena posisi ladangnya miring begini, jadinya harus hati-hati. Tanaman kentang ini usianya kira-kira 2 bulan. Dan sehari-hari pekerjaan Sakdiah merawat tanaman ini hingga saat panen tiba. Dalam sehari Sakdiah bisa bekerja di beberapa ladang, tergantung perintah dari pemilik ladang. Rasanya nggak habis-habis nyangkulnya. Matunnya kita sudah selesai. Ini semua? Ya, sekarang kita nanam bibit Oh di ladang sebelah sana. Yuk. Ayo. Yuk, semangat. Satu pekerjaan selesai, yaitu matun. Sekarang pekerjaan berikutnya. Kita tanam bibit kentang di ladang yang lain dan itu posisinya di atas lagi. Semangat! Alat yang digunakan sederhana, namanya panja, yaitu sebuah batang kayu yang digunakan untuk melubangi tanah tempat menanam bibit kentang. Kelihatannya sih gampang, tinggal bikin lubang di tanah pakai panja, terus bibit kentang dimasukin. Tapi kok aku jadi ngos-ngosan kayak gini ya? Kayaknya aku salah lagi nih. Seharusnya dilubangin 5 baru masukin kentang. Tapi ini aku malah ngelubangin, masukin. Jadinya capek 2 kali. Kalau dari awal udah tahu tekniknya, mungkin aku gak bakalan kecapean kayak gini. Aku salut deh sama Sakdiah. Tanpa mengeluh, dia telaten mengerjakan pekerjaannya. Malah kelihatannya santai banget. Tak terlihat penyesalan di wajahnya, meskipun demi menjaga kedua orang tuanya, ia harus meninggalkan bangku sekolah saat kelas 3 SD untuk bekerja. Walaupun di sini siang, tapi cuaca di sini tuh dingin banget. Lihat deh, putih-putih di sekeliling aku. Itu tuh kabut, dingin banget. Karena letaknya ada di atas bukit, jadi kerasa banget hawa dinginnya. Tapi alhamdulillah jadi gak gerah. Marla, kita udah selesai. Oh, udah selesai semuanya? Udah. Udah? Yuk kita istirahat. Yuk, alhamdulillah. Akhirnya selesai juga nanam bibit kentang. Kita hilangin capek dulu sambil minum air. Setelah seharian ikut kerja, aku jadi kagum sama Sakdiah. Usianya masih belasan, tapi Sakdiah memikul tanggung jawab yang besar. Kondisi kesehatan kedua orang tuanya yang kurang membuat Sakdiah lah yang bekerja membanting tulang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat Sadia yang udah putus sekolah dari kelas 3 SD. Gara-gara gak ada biaya. Sedih. Seharusnya
seumuran Sadia 14 tahun itu lagi asik-asiknya sekolah, belajar bareng teman-teman. Tapi ini sehari-hari dia malah kerja di ladang kayak tadi jam 7 sampai setengah 4 yang cuma dikasih 12.000 per hari. Aku bersyukur dengan keluarga yang kumiliki. Semuanya serba berkecukupan, berbanding terbalik dengan kondisi Sagdiah saat ini. Aku selalu sama Sadia yang masih umur 14 tahun udah susah payah kerja nyari uang. Karena saya melakukan ini demi ibu dan bapak, karena ibu dan bapak udah sepuh. Jadi Sadia kerja karena ibu dan bapak udah sepuh. Sadia ini udah mempunyai rasa tanggung jawab yang besar karena dia anak satu-satunya yang cuma dia doang yang bisa ngebantu bapak ke dan ibu ke. Senang ya cuma dia. Jadi sekolah udah gak dia pikirin. Dia udah enak cari kerja buat orang tuanya sendiri dan memenuhi kebutuhan orang tuanya. Sagdiah hebat, betapa ia sangat menyayangi kedua orang tuanya. Dengan keterbatasan yang dimiliki, Sagdiah ingin membuat orang tuanya bahagia. Sagdiah membuatku sadar bahwa selama ini aku kurang bersyukur atas apa yang kumiliki. Bagaimana aku kurang menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh orang tuaku. Terima kasih Sagdiah.